Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrarihi wa ala alaina min barakatihi bid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang mau saya baca ini adalah kitab Arba'un Nawawi, yakni kumpulan-kumpulan hadis yang mana disusun oleh Al-Imam Nawawi. Dan kita sudah masyhur ya, kita sudah kenal beliau adalah termasuk ulama yang tersohor. Ulama tidak hanya ahli hadis, beliau juga ahli dalam berbagai hal. Termasuk karangan-karangan beliau diantaranya adalah Syarah Muslim, kitab Sahih setelah Imam Bukhari, yakni Sahih Muslim. Dan itu yang menyarai, termasuk diantara yang menyarai kitab Sahih tersebut adalah Imam Nawawi. Ada lagi kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam bidang fikih. Itu berjilid-jilid sampai 25 jilid. Terkenal lagi ada kitab At-Tibyan, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab dari penghafal Al-Quran. Di situ banyak diterangkan bagaimana tata cara orang-orang yang menghafal Al-Quran, tata keramanya itu juga dijelaskan dalam kitab itu, dan itu adalah karangan Imam Nawawi. Beliau termasuk ulama yang muda. Dikatakan beliau wafat masih berusia 35 tahun. 30, ada yang mengatakan 35 tahun. Dan kalau di total umur beliau, usia beliau dengan karangan kitabnya itu seumpamanya dibagi, dapat tiap harinya itu kira-kira beliau itu mengarang satu poras ya kira-kira 20 lembar. Itu dihitung mulai dari umur 1. Padahal umur 1 beliau masih belum bisa menulis. Ini kenapa? Karena keberkahan umur. Ini yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan keberkahan umur. Yang dinamakan dengan berkah, keberkahan itu adalah sirrun ilahiyah, khairun ilahiyah. Jadi suatu kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kita meminta harta yang berkah. Harta yang berkah itu bagaimana? Harta yang berkah itu tidak harus banyak. Harta yang berkah itu adalah ketika harta itu cukup untuk apapun. Kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, mengarah kepada kebaikan-kebaikan yang mana itu nantinya pahalanya kita nikmati besok di akhirat. Itu namanya harta yang berkah. Umur juga gitu. Umur seakan-akan sedikit, tapi kemanfaatan daripada umur tersebut itu sangat banyak. Nah, itu juga dinamakan dengan umur yang berkah. Apapun yang berkah itu sedikit tapi banyak manfaatnya. Ini Imam Nawawi, Masya Allah. Beliau termasuk ulama yang belum menikah ya. Nah, hebatnya beliau belum menikah. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Karena di antara para nabi juga ada yang tidak menikah, seperti Nabi Yahya. Dikatakan dalam Al-Quran itu beliau disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat khasuron. Apa itu sifat khasuron? Yakni sifat di mana nabi tersebut tidak menikah. Ada kan katakan Rasulullah pernah mengatakan an-nikahu
sunnati. Kalau salah bacanya jadi an-nikahu santai. Kayak ini, angkat yang belum nikah. An-nikahu sunnati. Nah, sunnah di sini itu ulama berbagai macam pentafsiran. Nah, sunnah yang dalam hadis ini bukan sunnah yang ketika dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, itu bukan itu. Tapi melainkan definisi sunnati itu adalah, ini adalah termasuk apa yang pernah aku lakukan. Jadi sunnah di situ bermakna apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tindak lampah, kalau orang Jawa itu dikatakan tindak lampah. Kalau hukum asli pernikahan sendiri itu yang macam-macam, tergantung daripada sebabnya. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi bahkan bisa jadi haram pernikahan itu. Kalau tujuan nikah tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ingin nikah agar ada orang yang dipukuli, ada menjadi target, maka pernikahan itu hukumnya menjadi haram, tergantung ilatnya nanti. Nah, kita bacakan Fatihah, kita hadiahkan pahalanya kepada beliau Imam Nawawi agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ketularan berkah daripada keberkahan umur beliau. Nah, ala hadiniyah wa ala kulli salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Arba'in ini menyangkut kitab-kitab yang hadis-hadis yang sahih, termasuk juga hadis yang hasan. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya, banyak sekali mungkin beberapa di antara kita ada yang sudah mengetahui tingkatan-tingkatan daripada hadis. Hadis itu ada tingkatan 3, ada 3 tingkatan, atau bahkan dikatakan ada 4 tingkatan. Tentu yang pertama itu adalah hadis sahih, di mana semua riwayat, semua perawinya itu sudah teruji. Nah, maka itu masuk dalam kategori hadis yang sahih. Kemudian di bawah sahih itu ada hasan. Hasan itu bisa jadi perawinya semuanya thiqah, tapi mungkin ada beberapa perawi yang akhlaknya kurang baik. Nah, itu nanti hadis derajatnya itu nanti turun kepada hasan. Ada yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif ini ya hadis dari Rasulullah. Hadis yang bersambung kepada Rasulullah, hanya saja di antara perawi-perawi itu ada yang samar. Itu saja. Jadi bukan kok hadis dhaif itu tidak boleh dipakai, enggak. Itu adalah hadis yang bersambung kepada Rasulullah, hanya saja karena ketatnya dalam syarat untuk hadis itu sehingga ada salah satu atau 2 orang perawi yang tidak jelas, itu kemudian menjadikan tingkatan daripada hadis tersebut menjadi dhaif. Boleh dilakukan, boleh, tapi tidak boleh digunakan sebagai dalil hukum syariat. Bisa digunakan untuk afdhalul amal, dilakukan untuk perbuatan-perbuatan, dan rata-rata hadis dhaif itu isinya seperti itu. Fadhailul amal, amal-amal yang fadilah-fadilah. Dan yang terakhir ini yang nggak boleh dipakai, yakni hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu adalah bukan ucapan Rasul, tapi dipopulerkan sebagai ucapan Rasul. Artinya apa? Hadis tersebut adalah hadis palsu. Ini yang nggak boleh dilakukan, nggak boleh diamalkan, dan juga tidak boleh digunakan dalil sebagai hukum. Nah, isi daripada hadis-hadis arba'in ini di antaranya banyak yang sahih dan juga yang hasan. Nah, memang beliau memilih hadis-hadis yang derajatnya itu tinggi. Nah, untuk hadis yang pertama ini menjelaskan tentang niat, bahwasanya sahnya semua amal itu bergantung daripada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab, rupane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis pertama ini
diriwayatkan diambil dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar? Beliau adalah termasuk sahabat senior. Beliau termasuk orang yang pertama kali menampakkan keislamannya, di mana semua umat Islam tidak berani menampakkan keislamannya. Nah, itu sudah masyhur ceritanya ketika Sayyidina Umar itu orang yang paling logis. Sebenarnya Sayyidina Umar itu tidak ada apa-apa hubungannya dengan Rasulullah. Tapi beliau itu sangat berpikir logis. Dulu ketika belum ada Muhammad, pada waktu itu belum ada Sayyidina Muhammad, itu Mekah itu aman-aman saja. Tapi kenapa kok sekarang, itu waktu itu pemikirannya Sayyidina Umar itu begitu. Kenapa kok sekarang setelah muncul satu orang ini, kemudian terjadi pergolakan antar orang di Mekah, yang satu menyiksa yang satunya, yang satu mendzalimi yang lain. Itu yang tidak disenangi oleh Sayyidina Umar dari pergerakannya Rasulullah. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada sentimen pribadi, tidak ada. Akhirnya beliau itu punya inisiatif. Kalau memang penyebabnya itu adalah Muhammad, saya bunuh saja. Itu begitu ceritanya. Saya bunuh, kemudian saya menyerahkan diri saya kepada Bani Hashim, biar saya dibunuh, selesai permasalahan itu. Akhirnya maka akan menjadi damai kembali. Itu yang tidak disenangi oleh Sayyidina Umar di situ. Akhirnya ketika Sayyidina Umar berangkat ke rumah, ke perkumpulan Rasulullah dengan membawa pedang, itu tujuannya untuk membunuh memang. Akhirnya di tengah jalan ditemui oleh salah seorang, mau kemana kamu? Saya mau ke Muhammad, saya akan membunuh Muhammad. Kemudian saya menyerahkan diri biar saya dibunuh, sudah selesai permasalahan ini. Kenapa kok pakai ricuh-ricuh seperti ini? Dulu damai, kenapa sekarang tidak damai? Tujuannya itu pengen damai. Akhirnya dibilangin sama orang ini, ngapain kamu ngurusi Muhammad? Adikmu sendiri tuh masuk Islam. Adikmu sendiri masuk Islam. Dan begitulah watak daripada orang Arab pada waktu itu. Dia tidak akan mengurusi keluarga lain kalau di urusan keluarganya sendiri belum selesai. Menggok, Sayyidina Umar ini menggok, tidak jadi untuk membunuh Muhammad. Diurusi dulu itu adiknya. Ini saya mau mengurusi kepalanya, kok ada keluarga saya, adik saya sendiri itu malah masuk Islam. Diparani di depan pintu, ternyata adik daripada Sayyidina Umar ini sedang membaca surat Thaha. Dari situ datanglah yang namanya hidayah. Akan keindahan bahasa Al-Quran, kedalaman makna daripada Al-Quran, itu yang menggerakkan Sayyidina Umar untuk masuk Islam. Akhirnya beliau setelah kagum dengan Al-Quran dan hidayah itu sudah masuk dalam hati Sayyidina Umar, beliau tetap terus kepada Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi tujuannya bukan lagi untuk membunuh, tapi tujuannya adalah untuk menyatakan diri untuk masuk Islam. Pertama kali dodok pintu, tok. Siapa itu? Umar bin Khattab. Tahu semuanya para sahabat bahwasanya Umar itu sangat membenci Islam gara-gara tadi, bukan karena apa-apa. Islam itu baik secara akhlak, baik secara perilaku baik. Cuman satu yang disesalkan Sayyidina Umar itu, kenapa kok sampai terjadi perselisihan itu? Dan yang diambil kesimpulan Sayyidina Umar itu gara-gara adalah Muhammad. Takut semua para sahabat. Ketika semua sahabat takut, Rasulullah Muhammad SAW membiarkan buka. Setelah dibuka, ternyata Sayyidina Umar dengan membawa pedang itu masih dikiranya mau mengobrak-abrik kumpulan Rasulullah. Tapi ternyata dia menyatakan diri untuk masuk Islam. Setelah itu dia langsung menuju ke Mekah, ke Ka'bah, menyatakan keislamannya, di mana semua orang tidak berani menyatakan keislaman. Dari situ kemudian umat Islam mulai berani, karena sudah punya dekengan, punya dengan Sayyidina Umar. Beliau termasuk khalifah yang adil. 10 tahun beliau menjabat, begitu akhlak beliau sebagai Amirul Mukminin itu benar-benar ditampakkan. Bagaimana beliau tiap malam berkeliling untuk mencari para
anak-anak yatim, orang-orang miskin yang tidak punya makanan dan lain sebagainya, semuanya dicukupi oleh Sayyidina Umar. Dan karomah beliau itu sangat banyak. Di antara yang paling terkenal adalah ketika terjadi perang antara umat Islam dengan orang Syam, orang Romawi. Kemudian Sayyidina Umar pada waktu itu khutbah, dan di tengah-tengah khutbah beliau berkata, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Orang-orang di Madinah heran, kenapa Sayyidina Umar berteriak-teriak naik ke atas gunung. Dan ternyata pasukan-pasukan umat Islam pada saat itu melawan tentara Romawi mendengar suara Sayyidina Umar. Kalau sekarang saya maklum ya, ada telepon, ada HP, bisa lihat interface, bisa. Tapi waktu itu semua orang yang ada dalam pasukan itu mendengarkan dan mengikuti perintah itu. Yang asalnya umat Islam terdesak mendengar daripada teriakan Sayyidina Umar dan kenal betul bagaimana suara Sayyidina Umar. Akhirnya para pasukan naik atas gunung dan menjadikan itu adalah sebuah kemenangan. Termasuk karomah-karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Sayyidina Umar samitu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu angin pesine utawi pisahe pira-pira ngamal iku binniyat iku lawan niat. Rasulullah Muhammad SAW berkata bahwasanya sahnya amal itu bisa dikatakan sah secara syar'i itu kalau didahului dengan niat. Artinya apa? Artinya niat ini menjadi suatu yang sangat penting dalam sebuah amal peribadatan. Apakah semuanya? Tidak. Tapi kebanyakan amal ibadah yang syar'i itu pasti di situ ada rukun yang namanya niat. Sholat niat, puasa niat. Sholat dengan yoga gerakannya sama. Yang membedakan apa? Niat. Gerakan itu akan dijadikan, akan dikatakan atau dimasukkan dalam kategori sholat kalau diawali dengan niat. Puasa juga gitu, antara puasa dan kelaparan tidak ada makanan sama sekali, sama-sama menahan lapar. Tapi apa yang membedakan itu bisa dikatakan sebagai puasa, itu adalah niat. Maka niat ini menjadi posisi yang sangat penting dalam sebuah peribadatan. Apakah semuanya? Tidak. Tidak seperti adzan. Adzan nggak butuh niat, meskipun itu adalah amal ibadah. Apalagi sedekah. Nah, pakai niat kasih saja sudah menjadi sedekah. Nah, tidak perlu dikatakan pakai niat kemudian menjadi sedekah, tidak. Nah, tapi semua kebanyakan amal ibadah kita itu bisa dianggap sebagai amal ibadah dalam lingkup agama atau syar'i itu kalau didahului oleh niat. Antara basuh muka ngobrol-ngobrol dengan wudu, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Maka niat di sini sangat penting sekali. Bahkan dikatakan ini adalah 2/3 daripada ilmu agama. Karena setiap pembahasan agama terlebih pada hukum fikih itu kebanyakan itu adalah harus adanya niat. Wa innama likulli imri'in nawa wa innama likulli imri'in lange angin pestine iku tetep kedune saben-saben wong suci ma utawi barang nawa kang niat apa. Jadi setiap orang, kalau tadi itu bahasan tentang tentang sah dan tidaknya amal. Nah, yang kedua ini, qadhiyah yang kedua ini menjelaskan tentang apakah amal tersebut itu secara pahala itu bermanfaat apa tidak. Itu juga yang mempengaruhi adalah niat. Yang mempengaruhi adalah niat.
Jadi kemanfaatan sebuah amal, kemudian kemadharatan sebuah amal itu tergantung daripada niat. Tapi niat ini tentunya hanya berarah kepada sesuatu hal yang baik. Kalau sesuatu amal itu sudah buruk, niati dengan niat yang baik pun ya tetap buruk. Begitu. Jadi niat mencuri dengan niat menafkahi anak istri, maka secara hukum fikih, maka yang dianggap adalah tetap mencuri karena al-hukmu bil dzawahir. Nah, nanti dapat pahala apa tidak itu nanti tergantung daripada niatnya. Maka ada sebuah cerita di mana ada dua orang saudara. Ini juga cerita yang sudah masyhur. Dua orang saudara, yang satu seorang abid, orang yang ahli ibadah. Selama hidupnya 30 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan maksiat dan menghindari kemaksiatan. Sementara saudaranya ini berbanding terbalik. Yang satunya dia adalah seorang asi, adalah seorang yang ahli maksiat. Tiap-tiap harinya dia gunakan untuk bermaksiat. Dugem, minuman keras, molimo itu semua dilakukan. Akhirnya suatu ketika setelah umur 30 lebih, suatu ketika iblis datang kepada si abid, orang yang ahli ibadah. Di dalam hatinya dibisikin, sungguh merugi kamu itu. Bagaimana kamu itu menyia-nyiakan umurmu? Kamu dengan berat sekali untuk menahan nafsumu, memayahkan tubuhmu hanya untuk beribadah. Lihat saudaramu, begitu enak-enak dengan segala kenikmatan yang dia rasakan. Kemudian terbersit, akhirnya syahwatnya itu kemudian muncul, nafsunya kemudian muncul. Dia berniat, kalau begitu saya juga ingin merasakan sekali dua kali, nanti saya tobat. Itu bisikan setan mulai masuk, dia mulai terperdaya dengan bisikan iblis. Oh iya, kalau gitu mudah lah, saya biasanya ibadah, saya biasa istighfar, saya biasa bertobat. Nanti saya akan meminta ajari saudara saya untuk berbuat maksiat yang ringan-ringan lah. Nanti saya tobat lagi. Wah, biasa ibadah kan dia, biasa beribadah. Sementara yang adiknya tadi, dia setelah bangun dari mabuknya, dia dalam keadaan lusuh, dia dalam keadaan di tanah, sungguh dalam keadaan yang sangat hina. Dia itu terus mikir, karena memang hidayah itu gitu, sangat misteri. Karena melihat keadaan dirinya, ya Allah, saya itu selama ini dalam keadaan seperti ini. Rasa-rasanya hati ini sudah cukup untuk melakukan ini semuanya. Cobalah saya itu ingin bersama dengan kakak saya yang selalu ibadah. Dia selalu enak dengan ibadah dengan Tuhannya. Sementara saya dalam keadaan seperti hati kecilnya seperti itu. Akhirnya dia berniat mendatangi kakaknya untuk belajar bagaimana cara bertobat. Sementara kakaknya yang ini punya dua rumah, dalam satu rumah yang kakaknya itu berada di atas, adiknya berada di bawah. Yang kakaknya itu turun dengan niat untuk belajar maksiat senajan sekecil, sementara adiknya naik ke atas untuk belajar bertobat dan beribadah. Delalah kersane pangeran. Akhirnya kakaknya ini jatuh terpeleset, dan di tangga itu terpeleset, akhirnya menimpa adiknya. Kedua-duanya meninggal. Ini bagaimana ini? Maka dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar besok sesuai dengan niatnya. Karena yang di atas seorang abid ini meninggal dalam keadaan niat untuk bermaksiat, naudzubillah. Saya juga nggak bisa mengatakan yang adalah husnul khotimah atau suhul
khotimah, tapi melihat zahirnya dia itu berniat untuk melakukan kemaksiatan. Sementara yang adiknya itu meninggal dalam keadaan berniat untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap niat apapun yang kebaikan yang kita niati itu akan bernilai pahala. Apapun yang kita lakukan itu akan bernilai pahala kalau kita niati. Bahkan sesuatu yang aktivitas kita yang bernilai adat, bukan termasuk anjuran atau apapun. Ya seperti kebiasaan kita lah, tidur, makan, mandi, pakai baju ya wajib karena untuk menutup aurat, bekerja, aktivitas sehari-hari kita itu ketika kita niati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan bernilai pahala. Katakan dalam sebuah makalah, biniyatin sholihatin shoral adatu ibadah. Dengan niat yang baik, kebiasaan-kebiasaan, pengadatan-pengadatan yang biasa kita lakukan itu akan bisa menjadi sebuah ibadah. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Asal lagi amal yang mau kita perbuat itu adalah perbuatan yang tidak melanggar syariat. Itu catatannya gitu. Nah, kalau mencuri atau apapun ya tanpa diniati pun sudah jadi. Itu sudah jadi tanpa diniati. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kanat hijratuhu ila Allah, dilanjutkan lagi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kita tahu bahwasanya amal itu tergantung daripada niatnya, atau sahnya sebuah amal itu bergantung daripada niat, maka barang siapa yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya semua hijrahnya, apa yang dilakukan dia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diterima, ay maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, bila mana orang tersebut berhijrah karena untuk meraih dunia yang dia tuju. Dia melakukan apapun tapi tujuannya bukan Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan kepada Rasul, bukan taat kepada Rasulullah, tapi yang dia tuju adalah harta benda yang dia tuju. Atau awim ro'atin yang tihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Ini asbabul wurudnya dikatakan ada seorang laki-laki. Kenapa kok sampai Rasulullah mengatakan ini? Mengatakan awim ro'atin yang tihuha, padahal imro'ah, wanita itu kan termasuk daripada dunia. Nah ini ada penekanan bahwasanya ada kekhususan di seorang wanita ini. Kenapa? Karena asbabul wurudnya itu ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita ketika di Mekah yang bernama Ummu Qais. Itu Ummu Qais tidak menerimanya, gampangnya ditolak sampai Ummu Qais ini hijrah ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya karena wanita yang dia cinta itu hijrah, dia maka hijrah dengan tujuan apa? Untuk menemui sang kekasih. Akhirnya Rasulullah mengatakan ini, awim ro'atin yang kihuha fa hijratu ila ma hajara. Maka hijrahnya dia dari Mekah ke Madinah itu tidak dianggap hijrah yang mendapatkan pahala. Secara zahir dia hijrah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat daripada niatnya, melihat daripada niat laki-laki tersebut. Oh ternyata dia hijrah bukan karena Rasulullah, bukan karena menjaga agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk si wanita tadi, Ummu Qais tadi. Maka dia tidak mendapatkan pahala, dan bisa jadi dunia dan perempuan itu pun tidak dapat. Jadi enaknya gitu. Jadi kalau kita itu mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ridho Allah kita dapat, dan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia akan dicukupi oleh Allah.
Tapi sebaliknya, kalau yang kita tuju itu dunia saja, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Allah tidak dapat, dunia belum tentu. Dunia belum tentu kita dapat. Nah, di sini diriwayatkan oleh mana tadi? Rawahu meriwayatkan hadis Imam Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari Al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Bushairi an-Naisaburi fi sahihihima al-ladaini huma sahul kutubil musannafah. Nah, dua hadis ini diriwayatkan masyhur diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih. Artinya derajat daripada hadis ini adalah Sahih. Di mana kitab Bukhari adalah kitab yang sahih setelah Al-Qur'an. Semua ulama sepakat bahwasanya Sahih Bukhari, Jami'ul Bukhari itu Jami'ul Sahih, itu adalah kitab yang sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Karena syarat ketatnya Imam Bukhari dalam sebuah hadis itu di atas rata-rata dan semua ulama sepakat itu. Lalu kita ulama sepakat, ya tentu kita mengikuti para ulama. Siapa diri kita bisa menilai kitabnya Imam Bukhari? Kalau semua ulama itu sudah sepakat, maka kita tinggal mengikuti daripada para ulama. Ya, kiranya ini keterangan dari hadis pertama di dalam kitab Arba'in Nawawi. Mungkin dari panjenengan sebaya mungkin ada dipertanyakan, ada yang menanyakan perihal tentang ini atau mungkin yang lain. Nanti kalau saya bisa mampu untuk menjawabnya maka akan saya jawab. Nanti kalau tidak maka akan saya tampung. Nanti mungkin Kamal ya, nanti mungkin bisa di mana? Bisa nanti saya saya tampung, saya carikan jawabannya, nanti akan saya share di YouTube-nya Media NU Banjarsari. Nah, itu nanti insya Allah seperti itu. Ya, silakan. Monggo. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Mama. Ya, silakan. Terima kasih. Mau menanyakan untuk masalah niat. Iya. Niat ini apakah perlu dibiasakan atau hanya? Oh ya. Ulama mengatakan niat itu apa? Sebenarnya hakikat daripada niat itu kan apa? Niat adalah al-qasdu. Al-qasdu fil qalbi. Al-qasdu fil qalbi muqtarinatan di awali ibadah. Jadi niat itu adalah rentek itu kesengajaan hati dalam melakukan sesuatu. Katakanlah kalau sholat, yang melakukan sholat atau ibadah-ibadah yang dituju itu adalah niat. Niat tempatnya adalah dalam hati. Itu ulama sepakat. Berkaitan dengan lafdzun niat. Nah ini yang sering kita mungkin selipur-selipuran ya, dimanapun banyak pembahasan tentang ini. At-talaffuz bin niyat itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Itu adalah sebuah kebaikan, istihsan atau mustahab, sesuatu yang diperbolehkan dan itu dianggap baik oleh para ulama, sebagian ulama. Kenapa? Dengan tujuan i'anah, dengan tujuan tujuan untuk menolong. Siapa diri kita yang bisa menjamin benarnya apa yang kita kehendaki? Maka lesan ini ditalafutkan untuk membantu daripada hati. Seandainya kok sholat tanpa melucapkan, tanpa usolli katakanlah, itu tetap sah. Karena semua ulama sepakat niat adalah tempatnya dalam hati. Hal seperti ini adalah perkara yang khilafiyah. Dan setiap ulama itu ada landasannya. Nah, talafut ini boleh istihsan, dianggap baik. Kenapa? Karena mungkin beberapa di antara kita ya, mungkin ada yang was-was atau
masih jambur. Kadang kita itu niat sholat tuh pengennya sholat zuhur, tapi dalam hati kereta kadang niat sholat asar. Nah, untuk menolong itu sebagian ulama pendapat bahwasanya talafut bin niat, mengucapkan, melafalkan daripada niat itu diperbolehkan dan istihsan, dianggap baik dengan tujuan tadi. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin yang lain. Iya. Bagaimana mengukur keseriusan niat itu? Di niat itu, kemantapan niat itu bagaimana? Ada ukuran keseriusan niat. Contohnya seperti apa? Kayak ternyata jadi kalau kita ada beberapa niat tapi pada kegiatan itu dalam tempo waktu berubah. Soal ukuran, artinya bagaimana sih untuk melaksanakan kegiatan itu? Kurang dikatakan itu sodikoh apa tidak tadi ya? Katakan sodikoh. Ya itu dilihat daripada aksi. Ya. Niat itu kan kalau kita itu kan amal kita itu kan ada dua. Ada amalul qalbi, ada amalul jawareh. Ada perbuatan yang dilakukan oleh hati, ya termasuk diantaranya niat ini. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jawareh. Kalau apa yang kita niati itu ternyata kemudian didukung dengan adanya aksi, nah itu mungkin di situ ada kategori bisa dikatakan niat tersebut adalah niat shodiqah. Ini ada apa namanya, ada sebuah keterangan dalam kitab ini ya, termasuk di antara kitab ini. Itu besok akan ada seorang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia menerima kitab catatan amalnya, kemudian dia buka kitab itu dengan tangan kanannya, dia terima dengan tangan kanan, kemudian dia buka. Ketika dia dibuka, di situ banyak sekali amal. Sementara di dunia tidak pernah mengamalkannya. Ada amal haji, ada amal umroh, padahal beliau itu nggak pernah melakukan itu. Sampai beliau protes, maaf malaikat, ya Allah, ini bukan amal saya. Ini bukan amal saya. Keliru. Mungkin rapotnya itu salah memberikannya. Hanya dikatakan di situ tidak, itu benar amalmu. Itu benar amalmu. Kenapa? Karena kamu di dunia, ketika kamu di dunia itu kamu banyak sekali berniat, dan saya tahu, sama dibilang situ, saya tahu di situ kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Padahal dia itu niat haji. Ya Allah, seandainya saya itu punya uang dan punya kesempatan, saya akan berangkat haji, dan itu dibuktikan dengan cara dia menabung. Ternyata dia meninggal, maka dia sudah mendapatkan niat daripada ibadah haji tersebut. Ada aksinya. Nah, itu dinamakan dengan sidqun niat. Bukan hanya ucapan atau kerentak hati saja, tapi memang benar-benar dibuktikan sedikit banyak itu ada aksi untuk menuju hal tersebut. Nah, itu maka kategori tersebut adalah sidqun niat. Seperti tadi, dua cerita tadi, yang di atas itu niat ini bermaksiat, dan ada tindakan aksi yang turun ke bawah untuk menuju saudara. Sementara yang ke bawah itu naik untuk menuju beribadah. Jadi saya kira untuk ukuran itu, untuk akhirnya sidqun niyah itu ya tadi ada indikasi-indikasi untuk mengarah ke dalam niat tersebut. Maka dikatakan sidqun niyah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin masih banyak waktunya ini. Ya santai aja sambil makan sayuran. Ini begini ya, jadi kalau saya mampu untuk menjawabnya, saya jawab. Tapi kalau belum mampu saya untuk menjawabnya, maka saya akan jadikan sebuah PR saya. Nah, saling apa? Namanya kajian, kita saling belajar gitu. Ya. Bagaimana menyikapi diri kita yang mungkin
namanya manusia, ada kalanya kita melakukan kesalahan, kemudian kita melakukan perilaku yang baik. Jadi seperti mukoli baru hati yang terbolak-balikan, iman yang masih belum bisa mantap untuk menghadapi kebaikan. Kadang baik, kadang jelek, kadang baik. Itu semuanya rata-rata gitu. Dan itu semuanya manusiawi. Itu semuanya manusiawi. Nah, siapa yang di antara kita yang bisa terus baik? Yang bisa hanya Rasulullah Muhammad SAW. Intinya ya kita terus berjuang untuk baik. Nah, kemaksiatan itu ada dua model. Ada kalanya kemaksiatan itu karena memang dia itu tidak kuat untuk melawan nafsunya. Karena entah itu lemahnya iman atau lemahnya ilmu, akhirnya dia terus kalah dengan maksiatnya. Saya yakin semuanya orang yang bermaksiat itu pernah bertarung dengan jiwanya yang murni, dengan fitrahnya dia pernah bertarung. Tapi karena dia lemah iman, kurang ilmu, akhirnya dia kalah dengan nafsunya. Kalau maksiat yang model seperti ini tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu begini, terus saja, terus kita lawan terus. Ketika kita jatuh dalam sebuah kemaksiatan karena bukan karena yang kedua nanti ya. Karena kita itu lemah iman dan kalah dengan nafsu, ya kita tobat lagi. Wa man taba kaman la dzamba. Siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika dia melakukan kesalahan yang kedua, bahkan yang sama, itu sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kesalahan yang kedua. Karena dia sudah ditobati, maka itu akan menjadi kesalahan yang pertama lagi kepada Allah. Ketika maksiat lagi, tapi catatannya maksiat ini adalah maksiat yang karena dia itu tidak kuat menahan nafsunya. Tapi kalau kesalahan yang nomor dua, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ingkar dan melawan daripada ajaran agama, sudah saya nggak ikut agama. Nah, katakanlah seperti itu, maka hal yang seperti ini tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditolerir. Semuanya saja seperti itu. Saya yakin semuanya nggak ada kok yang berniat, yang banyak umumnya orang yang beriman itu nggak ada kemudian saya berniat memang untuk maksiat. Ya, terkadang namanya kita manusia memang seperti itu. Bahkan para sahabat, ada seorang sahabat itu memang derajat sahabat itu masya Allah ya. Ada salah seorang sahabat itu yang merasa bersalah, merasa berdosa karena hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah, nangis itu. Kemudian di tengah jalan bertemu dengan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Kenapa kamu kok sedih? Kenapa kamu kok menangis? Bagaimana ini sahabat Abu Bakar? Saya ini kalau sholat ya ingat kepada Allah. Kalau ngaji dengan Rasulullah saya ingat dengan Allah. Tapi setelah keluar itu sudah saya nggak ingat. Saya takut seperti ini itu dianggap sebagai nifaq, sebagai orang yang munafik. Di depan Rasulullah ingat Allah, ketika sholat ingat Allah, tapi ketika di luar itu saya tidak ingat Allah. Itu begitu sedihnya para sahabat itu melihat seperti itu. Sahabat Abu Bakar menjawab, loh kalau seperti itu aku ya seperti itu. Waduh, saya juga ikut menjadi orang yang munafik. Saya sowan kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya, memang seperti itu. Justru dengan adanya lupa itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya kalau kita terus ingat mati kan baik kan? Sehingga kita ingat bagaimana besok kehidupan setelah kematian, itu baik. Tapi kenapa kita itu dilupakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya karena tadi itu adalah termasuk bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya semuanya takut mati, maka semua kehidupan, perputaran kehidupan ini akan mandek. Dan itu pernah terjadi di zamannya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin semuanya tidak ada maksiat, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksiat. Lalu semuanya ke masjid, semuanya
Kamu sholat, ngaji, pengajian, semuanya ibadah semuanya bersifat ukhrawi. Akhirnya apa? Pasar sepi. Nggak ada semua perputaran ekonomi. Kalau seperti ini Nabi Sulaiman, kalau seperti ini Gusti, ini rusak, bumi ini akan rusak. Kebun nggak ada yang menggarap, sawah nggak ada yang menggarap, pabrik nggak ada yang. Nah, itu terus bagaimana ini? Kemudian dikembalikan lagi sama Allah SWT. Itu ceritanya Nabi Sulaiman ingin iblis dan semua anak buahnya dikurung. Nah itu dikurung semuanya. Akhirnya dikurung sama Allah SWT atas permintaan siapa? Nabi Sulaiman. Ya benar. Nah, tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada yang maksiat, ada semuanya ibadah. Akhirnya kan itu. Maka semua yang terjadi ini ya sebenarnya kalau dilihat dari kacamata hakikat itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayaknya seperti itu. Jadi kiranya ya enggak benar 100% lah ya. Pasti ada salahnya ya, seperti kira-kira seperti itu. Ya, mungkin yang lain mungkin dari Ibu ya. Mungkin masih mengajar Ya. Awaladin anak soleh yang pertanyaan itu ketika kita berdoa ketika kita berdoa itu apakah orang tua kita yang tidak itu diampuni itu berapa hari, berapa jam atau kita untuk mendoakan orang tua itu durasi kita mendoakan. Artinya ketika ditanya sama Munkar Nakir itu ada jedanya atau gimana? Yang jelas gini, yang jelas ketika kita itu yakin ketika orang tua kita itu meninggal dalam keadaan iman, sebenarnya ya kita yakin saja maqala la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, ketika orang itu masuk surga, maka di kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Itu kita harus yakin. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Artinya begini. Akhirnya Munkar dan Nakir itu apakah dengan cerita yang seramnya gitu ya? Apakah semua orang itu merasakan Munkar dan Nakir? Ya bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Bagaimana? Apakah Rasulullah juga akan ditanya? Kan gitu. Apakah para wali Allah, apakah orang-orang sholihin yang benar-benar keimanannya itu kuat, levelnya tinggi, apakah juga akan ditanya seperti itu dengan tampak yang seperti itu kan? Secara logika kan tidak seperti itu. Nah, hakikat daripada hadis itu mendoakan ya, bisa jadi secara zahir itu memang mendoakan, atau bisa jadi apa yang diperbuat oleh si anak ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang dimana itu adalah sebuah keberhasilan orang tua. Itu yang dimaksud dengan lebih kepada keberhasilan orang tua untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Jadi setiap apapun yang diperbuat itu kira-kira berkat siapa? Berkat orang tua. Itu yang menjadikan amal tersebut adalah amal jariah. Sebagaimana ketika kita amal jariah sholat, adalah apa ini? Karpet. Selama karpet ini digunakan dan bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir. Sama seperti ketika kita seorang anak menjadi kita didik mulai kecil sampai besar dan menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Semua sampai besar, ketika orang tua itu sudah meninggal, dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang itu adalah hasil didikan orang tua, bermanfaat bagi yang lain, maka orang tua akan terus mendapatkan pahala. Sebagaimana ilmu juga begitu. Dan jariah di sini, minta maaf, jariah di sini bukan hal yang baik saja. Bisa jadi sebaliknya. Kalau kita itu mendidik anak, lalai dalam mendidik anak, ya, kemudian anak kita itu mursal dan lain sebagainya, kira-kira apa yang didapatkan orang tua? Maka dosanya. Bukan kok kemudian menanggung dosa anaknya, tidak. Tapi semua itu adalah ada penyebabnya, yakni karena kelalaian orang tua. Maka penting sekali dalam pendidikan seorang anak ini penting. Ilmu juga gitu. Ketika kita mengajarkan hal-hal yang buruk, kan gitu.
man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ketika kita mendidik atau mengajarkan ilmu yang jelek atau melakukan sesuatu yang jelek dan ditiru oleh orang selanjutnya, maka kita akan juga mendapatkan jariyahnya, tapi dalam bentuk dosa. Itu untuk membentengi kita, sebagai pagar bagi kita, agar setiap kita berbuat itu harus dipikirkan dulu. Jangan sampai apa yang kita perbuat itu buruk dan itu akan menular kepada yang lainnya. Nah itu kiranya seperti itu. Jadi masalah doa kepada orang tua ya didoakan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'annya. Kita doakan Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selain itu di luar itu kita juga harus berbuat baik sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada orang tua kita karena atas pendidikan baiknya. Ya, mungkin udah. Oke. Lagi silakan. Ya mumpung kayaknya enak gini. Sholat jamaah itu berapa kilo dari rumah? Apanya? Sholat jamaah. Sholat jamaah, jamaah antara zuhur, asar dengan maghrib isya itu sholat jamaah. Nah, iya. Jadi saya itu sholat dulu di sana. Saya balik lagi ke sini. Saya bisa sholat jamaah asar di sini. Terus saya di sana itu 4 rakaat atau perjalanan sini sampai Tuban itu kan lebih ya. Kalau Tubannya paling pojok sana itu berarti lebih dari berapa tadi? 90 kilometer. Kemudian sampean sholat di zuhur di sana. Nah, ini sholat asar balik lagi. Nah, apakah sholat di sana itu gimana namanya? Ya, kalau masafatul qasri yang dianggap sebagai untuk batas untuk jamak dan qasar, itu kalau dalam fikih itu adalah 2 farsa atau 85 lebih atau 90 kilometer. Itu bergantung jarak, bukan bergantung waktu. Nah, seandainya kalau sampean berangkat waktu zuhur ternyata kemudian di sana 1 jam, kemudian sholat di sana karena jaraknya itu sudah 90 km, sampean boleh qasar. Sampean boleh qasar, boleh jamak. Bahkan kalaupun sampean ke sini masih sholat asar, itu sudah boleh. Sudah boleh seperti itu. Boleh 2 rakaat, terserah, atau boleh 4 rakaat. Kalau yang lebih baik mana? Kalau yang lebih baik adalah 2 rakaat. Nah, kalau ada bonus kan kita biasanya kalau ada kortingan kan kita ambil. Biasanya ada diskon kita kan biasa ambil diskon. Nah, artinya qasar, gini lah, artinya qasar itu adalah sebuah rukhsah, di mana rukhsah itu adalah sebuah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar Allah itu Maha Pemurah gitu loh. Sehingga agama ini mudah. Ya kita tunjukkan saja, kita gunakan diskon itu yang kita gunakan sebagai bentuk apa? Bentuk rasa terima kasih kita dan pengakuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang Maha Pemurah. Bukan kok terus enak dua, enggak. Di situ ada sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita akui itu. Nah, gitu. Boleh keluar ya, ya. haram dan haram, misalkan haram. Haram itu ada derajat atau sama haramnya semua? Kalau sudah haram ya haram. Ini babi haram. Terus ada lagi haram. Apakah derajatnya ini lebih tinggi, haramnya ini? Apakah haramnya 80% ya gitu? 30%. Nah, kalau ketika dikatakan dalam ada dalil yang mengharamkan, maka itu hukumnya haram secara mutlak. Nanti kalau dalilnya itu keras daripada keharamannya itu lebih rendah, maka nanti jatuhnya adalah makruh. Bukan kok haram level-level enggak.
level 1, level max ya, nggak ada ya. Ada. Jadi kan gini, yang perlu kita pahami, kalau kami itu diajari oleh guru-guru kami itu mengatakan bahwasanya semua yang ada di dunia ini semuanya itu adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Itu yang perlu kita pahami. Jadi hati-hati kita itu adalah apakah ini diharamkan gitu. Jadi semuanya itu boleh sampai ada dalil yang menjelaskan kalau itu haram. Sehingga kita melakukan apapun kita harus bertanya apakah ini diharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hal tersebut boleh dilakukan, atau ketika pembahasan halal maka itu adalah hukumnya halal atau ada padanannya lah. Nah, biasa kita dengan kias, biasa aja ada yang namanya kita itu dengan kias. Maka seperti itu. Jadi tidak ada level-levelnya. Kalau haram ya haram, kalau halal ya halal. Kalau nggak jelas bagaimana ya kita lihat pada padanannya. Apa ilatnya? Apa sebab ya diharamkan? Dilihat apakah ada padanya. Ya seperti alkohol lah. Alkohol itu ada nggak dalilnya? Nggak ada. Tapi dipadankan dengan khamr. Karena ada satu titik temunya, yakni memabukkan. Dan ini ukurannya ya tentu ukuran umum ya, ukuran uruf memabukkan. Kalau ada orang minum berbotol-botol nggak mabuk, apakah nggak haram? Ya tetap haram. Karena menjadi acuan adalah keumuman, bukan kekhususan. Nah, begitu. Sedikit yang haram, banyak yang haram. Nah, cukup ya. Ya kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Ya saya nggak mengatakan itu semuanya 100% benar. Bisa jadi ada kaul-kaul yang lain yang berbeda, tapi itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Saya mengatakan ini kebenaran, tapi bisa jadi orang lain juga lebih benar, juga bisa. Nah, seperti itu kiranya yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kalau itu ada kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada kekurangan, itu murni dari diri kami sendiri yang penuh dengan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.